Kalian telah bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan warnanya dan instruksinya. Ingat, sampai nanti saya minta boleh bersuara. Boleh, tapi sekarang tetap semuanya tanpa suara. Oke. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing tanpa suara. Tanpa suara. Sudah? Yakin sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Kalau sudah seperti itu, sekarang kalian silakan per kelompok nyari tempat masing-masing di tempat yang teduh. Sekarang cari. Masih tanpa suara. Oke, kalian sudah membawa 2 halaman, berarti 4 lembar seperti itu ya. Sudah ada. Apakah kalian membawa pulpen? Tidak. Oke. Terima kasih sudah ada yang inisiatif. Dan yang lainnya berarti belum mempersiapkan karena memang tidak sesuai dengan instruksi. Sepakat, bagus. Dan sekarang yang belum membawa bolpen, silahkan sekarang kembali ke kelas, ambil bolpen dulu. Iya nusahaya. Nah, oke, sekarang studi kasusnya. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi studi kasusnya adalah jika rumah kalian terjadi bencana, mau itu kebakaran, gempa, banjir, dan sebagainya, maka jika ada kesempatan, tuliskanlah atau pilihlah 5 barang yang akan kalian selamatkan. Nah, itu silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Kenapa memilih 5 barang tersebut? Permasalahan kedua, masih berkaitan dengan bencana. Oke, jika ada kesempatan hanya bisa menyelamatkan 1 anggota keluarga, maka siapa yang akan diselamatkan? Oke, ulangi lagi. Kasusnya adalah yang kedua. Anggap dalam rumah itu terdapat 5 anggota keluarga. Ya, ingat baik-baik, ada 5 anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kemudian kamu sebagai kakak tertua. Ya, ini pemimpin kelompok sebagai kakak tertua. Kemudian ada 2 adik. Oke. Tetapi kesempatannya adalah hanya bisa menyelamatkan 1 anggota keluarga. Kira-kira siapa yang akan diselamatkan? Tuh, silahkan sekarang kembali ke anggota kelompoknya masing-masing. Diskusikan, waktunya 10 menit. Silahkan. Oke. Ini diskusi kelompok tentang P5. Dan kemudian proyeknya adalah suara demokrasi, tetapi ini mencari figur seorang pemimpin. Bagaimana ini berdiskusi dalam kelompok untuk menjadi leader dalam kelompoknya masing-masing, kemudian memecahkan permasalahan. Gitu ya. Kita lihat apakah nanti jiwanya, jiwa demokrasinya itu terbentuk, begitu ya. Oke, kita berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kasusnya tadi ada 2. Yang pertama adalah 5 barang yang akan diselamatkan.
yang dikeluarkan dari rumah jika rumah tersebut terjadi bencana. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya jika ada kesempatan hanya boleh menyelamatkan satu anggota keluarga, siapa yang akan diselamatkan. Oke, waktunya 10 menit untuk berdiskusi. Oke, sedangkan yang di lapangan ini adalah kelas yang lain ya, kelas 10. Ini kelas 10 kuliner 3. 10 kuliner 3. Oke, ini juga latihan untuk mengkoordinir, menjadi leader ya. Bagaimana caranya untuk memindahkan air. Nah, proses penilaiannya adalah fasilitator atau guru itu melihat keaktifan tiap anggotanya dalam berdiskusi. Jadi guru akan menilai siapa saja yang aktif dan mengeluarkan pendapatnya atau idenya. Beres? Beres? Belum. 3 menit lagi. Jadi fokusnya adalah penilaian pada proses bagaimana sampai ada hasil itu. Itulah filosofi dari proyek kelima gitu ya, prosesnya yang dinilai. Oke, setiap kelompok sekarang sudah bergabung, ada di sini semuanya. Aduh, kenapa di tukang pisan? Bahasa masih ada kosong. Nah, sekarang kalian telah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan tadi telah berdiskusi. Ada 2 case, ada 2 masalah yang harus kalian selesaikan. Yang pertama adalah kasusnya mengenai sesuatu yang ini namanya force major. Kalau ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi masih ada kesempatan, kalian bisa menyelamatkan barang-barang yang penting menurut kelompok kalian. Kira-kira barang apa saja yang bisa diselamatkan atau yang harus diutamakan untuk diselamatkan, dikeluarkan dari rumah. Gitu kan? Oke. Yang kedua adalah jika ternyata kamu hanya diberikan kesempatan hanya bisa 1 kali ataupun hanya bisa menyelamatkan 1 orang di antara keluarga kamu. 1 keluarga kamu itu isinya ada 5, ada ayah, ibu, dan 3 orang anak, termasuk kamu di dalamnya. Kamu sebagai kakak tertua, kira-kira kalau hanya bisa menyelamatkan 1 nyawa, siapa yang akan diselamatkan? Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari permasalahan yang pertama. Silahkan. Kemudian nanti saya minta perwakilannya untuk menjelaskan kenapa memilih 5 barang itu, kemudian apa alasannya. Begitu ya. Jika nanti ada yang sama, tidak perlu disampaikan lagi. Begitu ya. Tetapi kalau ada yang beda nanti sampaikan dari kelompok yang lain. Kalaupun misalnya ada yang beda tapi alasannya itu beda, silahkan juga sampaikan. Kita akan lihat ya. Apa rasionalnya, apa sesuatu yang bisa masuk akal, kenapa kamu memilih tersebut. Ya, eta. Oke, dari kelompok Cahwayan dulu. 5 alat atau barang yang harus diselamatkan saat dalam bencana. Yang 1, surat-surat penting. Karena surat penting mungkin bisa saja seperti identitas, kartu keluarga, surat tanah, atau surat rumah dan yang lain-lain. Yang kedua, pakaian. Karena pakaian harus diganti selama mungkin bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali saat bencana. Handphone karena alat komunikasi yang sangat penting. Yang keempat, perhiasan karena bisa saja dijual untuk dalam keadaan yang mepet atau mepet pokoknya. Alat ibadah karena ibadah itu wajib. Terus yang B-nya, jika ada kesempatan. Bentar, yang 1 aja dulu, nomor 1 dulu aja. Oke.
Ada tanggapan? Ada Cung, ada berapa yang beda? Oh, mungkin semua sama. Yang beda, apanya yang beda? Sama obat-obatan sama alat pelindung diri. Obat-obatan sama pelindung diri. Kenapa alasannya? Alat pelindung diri agar tidak tertimpa saat gempa kalau udah besarnya. Obat-obatan siap siaga jika penyakitnya kambuh. Oke, obat-obat yang memang diperlukan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pribadi. Kelompok mana lagi yang beda? Yang ada barang yang memang tidak disebutkan sama Cahwayan. Ada ini. Kelompok, oke. Handuk untuk melindungi seluruh tubuh kalau terjadi kebakaran. Apa? Handuk. Handuk. Handuk basah. Oke. Ya mah dibasahkeun atuh, dibasahan hari eta mah. Handuk untuk menyelamatkan kita jika memang ini ternyata kondisinya bencananya adalah kebakaran. Begitu ya. Ada lagi kelompok yang lain? Bunga. Sama. Semuanya sama? Benar? Dompet. Sebentar, sana dulu. Emas, ada tadi udah. Dompet, Ada dompet. dompet mana? Karena berisi uang, kartu yang penting kayak ATM. Oh, masuk tadi ada surat-surat penting, ada kartu-kartu. Iya, tapi ini mah Dina zero dompet, iya mah. Oke, intinya sama. Tentang data diri ya. Oke, ada lagi? Sisanya sama? Oke, duduk dulu. Terima kasih Cahwayan. Dari 5 barang itu, kalian hanya bisa memilih 2 saja. Apa yang akan kalian selamatkan terlebih dahulu? Surat-suratan perhiasan. Surat sama harta. Surat-surat sama harta, surat juga hartanya. Iya enggak? Kalau suratnya surat tanah gak harta eta jadina. Handphone. Semua. Kan 2. 2. Surat berharga dan Perhiasan. Uang, harta, HP. Kelompok ini fokuskan 2 saja apa? perhiasan, surat-surat, 2 aja, 2. Oh, berarti surat penting sama HP, alat ibadah atau Oh, nah ternyata ini berarti belum mencerminkan kelompoknya, begitu ya. Nah, artinya sekarang diskusikan sama-sama bareng-bareng dalam kelompoknya. Kira-kira kalau cuma hanya bisa memilih 2, apa? Harta dan Al-Quran. Kenapa pilih Al-Quran? Padahal misalnya di sana tak ayah beas perlu diamankan demi keselamatan kamu juga. harta bisa dijual. Harta bisa dibeli. Oke. Al-Quran juga bisa dibeli. ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran. Kalau ini kelompok ini apa yang dipilih? Surat penting sama harta. Ayo yang mau ngasih pendapatnya jadinya apa? Surat-surat sama handphone. Sama handphone. Handphone. Kira-kira fokusnya handphone buat apa? Buat ngabarin keluarga yang jauh. Uangnya ada di HP. Uangnya di HP, oke, cashless gitu ya. Siap. Sok. Surat-surat penting sama harta. Kira. Kan surat identitas. Kan ada identitas sama yang lain-lain. Oke. Ya. Identitas sama. Kenapa? Karena kalau surat-surat penting mah bisi we mau ngejual ke sana, mau Bisi jual we. ini, mau jual itu. Jadi pada identitas diri lah. Kalau harta mah bisa beli HP, bisa beli emas, bisa beli rumah kayak gitu. Yuk. Kenapa? Pilih apa? Dan HP juga sama. Jasa pada ATM, HP juga mana karena harus beli. Sabun. Kan ada uangnya. Udah cukup? Oke. Ini sebutkan satu tadi yang sama apa? Pilihannya? Harta atau HP? Harta bisa beli HP.
Harta bisa beli HP. Nah, begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah jika nanti suatu saat kamu jadi pemimpin, pasti jadi pemimpin ya, pemimpin keluarga, ya, ketimbang jadi RT RW, jadi ketua DPR, jadi presiden tuh. Kalian nanti jadi pemimpin. Jadi pemimpin teh juga harus mendengarkan suara dari Warga atau rakyat. anggota yang ada di bawah kamu, saha, nya istri, nya anak dan sebagainya teh. Mentang-mentang kamu yang bekerja, kamu yang menghasilkan uangnya, kumaha aing. Ya, begitu. Kalian juga ada hak untuk ngomong. Begitu. Kenapa? Karena tadi teh ketika demokrasi itu tidak mungkin, contohnya sekarang Cahwayan jadi pemimpin, mau mungkin Ujuk jadi pemimpin kalau tidak ada Bisa amal. tidak ada rakyatnya. Mau mungkin saya yo pemimpin, pemimpin di mana? Di imah, sawai di imah teh sina, urang sorangan, nyasa kayak surang-sorangan bebas. Begitu, tidak akan ada penolakan apapun. Karena apa? Isinya di rumah itu cuma kamu. Begitu. Disebut sekarang sebagai suatu pemimpin ketika kamu sudah bisa memberikan sesuatu, mengatur dan sebagainya itu. Ya. Artinya kalau sudah ada sesuatu yang bisa diatur, siapapun apapun begitu ya, harus mendengarkan suara-suara. Artinya apa? Ya, lamun di kalian mah namanya student agency, kepemimpinan murid. Seperti apa itu? Itu teh tadi. Contohnya, diberikan kasus seperti ini. Kelihatan enggak? Siapa yang punya ide, siapa yang nggak ngasih ide, dan siapa yang kumaha aing sorangan. Kelihatan. Ketika apa? Ketika nanti menyampaikan. Begitu. Eta. Ya, sehingga jika nanti juga kalian ternyata sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, harta benda kamu habis semuanya, sudah ikhlaskan saja, itu eta. Kenapa? Karena ketika kita meninggal, tidak akan ada yang dibawa ke dalam tanah. Setuju tuh? Sepakat? Eta. Gitu. Oke, case yang kedua. Permasalahan kedua adalah jika tadi kalian bisa menyelamatkan satu anggota keluarga, siapa yang akan kalian selamatkan? Ibu. Oke, ini kelompok ya. Saya sekarang masuk. Ini mah kelompok, tetapi saya minta jawabannya beda-beda, boleh masing-masing keluarkan pendapatnya. Kalau tadi mah kelompok, sekarang masing-masing. Siapa yang ingin menyelamatkan ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ente kan bisa hiji, pilih hiji. Gak bisa. Yang bisa menyelamatkannya cuma bisa ibu, cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ibu, ente, ayah. Mana ayah? Yang ternyata saya mau menyelamatkan ayah, cung. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Ayah. Oke. Sisanya berarti menyelamatkan siapa? Sisanya berarti bisa pengennya menyelamatin siapa? Uwa. Ayah, ibu, kamu sama 2 adik. Uwa. Nenek, 5 nenek. Adik, cung. Adik itu ada 2 ya. Kamu bisa menyelamatkan cuma 1 adik. Yuk, pilih siapa? Ibu tadi ya. Man, ini makesnya juga dianggapnya 5. Begitu ya. Oke.
bisa jadi tamu, bisa jadi tulang punggung, bisa ngurus rumah atau anak-anak semuanya bisa ngurus pokoknya makan segalanya bisa. Ibu mas segalanya. Ibu tanpa ayah juga mah ayah kalian mal. Oke, terima kasih. Siapa lagi ya tadi yang pilih ibu? Ibu. Kurang Gi. Ibu hukum ada yang lagi. Serius. Ini mah sesuai dengan case tadi ya. Entong beda di rumah beda ieu mah nya. Ieu mah ceritanya. Kunaon? Ibu segalanya sih, Bang. Ya? Ibu segalanya. Ibu segalanya. Terus kalau ibu memang segalanya, kira-kira apakah kamu sudah berbakti sama ibu? Bukaan album biru. Tadi katanya ibu teh segalanya buat Agi, buat kamu. Kira-kira apakah kamu sudah berbakti sama ibu? Sedang insya Allah udah. Insya Allah udah. Sincum. Ada lagi yang milih ibu sebelah sini? Tidak. Oke, sekarang yang tadi ayah. Ayah ada? Tong caholi gantian yang lain. Yang keras. Ayah bisa nyari nafas sendiri. Oke. Ente batik berencana teh tidak parating ayah nasuh ngobrol ibu ngobrol budak gitu. Selamat kami. Oke, itu mah beda di cari tanah. Karena di dunia itu, apakah kalian percaya bahwa di dunia itu ada keajaiban? Nges beres titik kata mah. Yes. Tuh pan keajaiban. Sekarang masih ada lagi? Kenapa milih ayah? Kenapa milih ayah? Pokoknya gimana caranya semua sekelompok cukup. Ada Ayah mah beda. ayah hidup sendiri gimana? Ibu hidup sendiri kumaha? Kadang-kadang ayah selalu lebih, ibu ini selalu lebih. Nikah lagi. Ayo, yang milih ayah, ayo satu lagi pendapat. Milih naon atau tadi? Ada yang milih Umi. Wah, ada gusur. Oke. Ya. Nih. Kira-kira apa? Kira-kira nih, dengerin baik-baik. Kira-kira menurut kalian kenapa saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Menurut kalian kenapa? Logika. Oke, simulasi. Bisi ini mah. Ya, tapi amit-amit jangan gitu kan? Oke. Kenapa kira-kira menurut kalian? Kenapa saya memberikan permasalahan seperti ini ke kalian? Agar entah tidak kepikiran. Ya? Biar bisa memilih tindakan cepat, tepat, terukur. Aman. Nah, oke. Agar bisa memilih tindakan yang aman. Ciri-ciri seorang pemimpin adalah bisa mengambil keputusan dalam situasi darurat. Eta. Bayangkan kalau kamu yang loba pertimbangan, yuk, api sudah hampir melalap semua rumah kamu. Naon heulanya atuh. Makanya di dalam itu ada adik kamu dua, ada itu. Kamu yang bangun duluan, tahu itu kebakaran. Oh, kebakaran ya. Hela, kunci di mananya? Lain. Sosmed. Rumah saya. Nah, ada yang tega sampai dia nggak memikirkan dianya sendiri, nyamatin temannya, keluarganya. Live heula. Gitu kan, terlalu. Artinya apa? Begini ya. Situasi ini tidak akan kita harapkan, tetapi bisa saja terjadi. Sepakat? Eta yang pertama. Yang kedua,
Kalau ternyata terjadi hal tersebut, kalian harus siap mengambil keputusan yang kalian anggap memang terbaik saat itu. Gitu ya. Berarti di situ kalian akan dilatih bahwa kalian benar-benar jadi pemimpin itu seperti apa. Makanya pemimpin itu tidak bisa ujuk-ujuk ayeuna set jadi pemimpin. Kieu itu bisa. Dari sekarang berproses namanya. Ya, mengambil keputusan. Contohnya sederhana ini kaliannya di kelas. Misalnya sekarang mau ada hari guru, kudu aya lomba tumpeng, aya lomba karaoke, aya naon. Coba, kalau yang pemimpinnya yang hanya sebatas memimpin kumaha karep teh mah, ngeuseum maneh bagian urang kieu. Gitu kan. Ta eta. Adil itu memang tidak berarti sama ya. Adil itu tidak berarti sama. Tetapi untuk mencapai semua itu dirasa adil buat semuanya, ada satu cara. Namanya apa? Musyawarah. Sehingga tahu nanti kelebihan kekurangannya. Oh, iya. Lomba karaoke mah ternyata ada memang yang dari satu kelas 34 orang ini ternyata yang memang punya potensinya antara 3 orang ini. Di sini hanya bisa 1 ngirim kena sok. Begitu kan? Dari 3 ini mau sendiri ataukah misalnya sepakat sama teman-temannya, kan begitu. Eta. Lomba tumpeng. Oh, Pak pasti juara, ada boga saya mah. Belum mesti juga. Begitu ya. Karena yang pertama ternyata apa? Orang yang akan sukses itu adalah apa? Salah satunya adalah orang yang taat aturan. Saya mau tanya ke kalian. Di belah mana, bagian mana Indonesia, dunia iya anu aturan? Gak ada. Menurut kalian, yang gak ada aturan di mana? Hidup sendiri. Gak ada. Hidup seorang aja aya aturan. Contohnya apa? Kalau kamu gak ngatur diri kamu, geus sare unggul. Mau bisa dahar, mau mandi, gak terbutuh. Kamu tidak bisa ngatur diri kamu. Di dunia manapun pasti ada aturan. Begitu ya. Bahkan dalam Quran sendiri ge aya. Begitu. Kenapa sakain loba aturan? Biar membiasakan kamu. Begitu. Nanti mah suatu saat kamu terjun ke dunia bebas, ke masyarakat, aturannya lebih daripada ini. Ya. Contoh, kamu hidupnya di bertetangga ya, di rumah bertetangga. Sok. Sekarang posisinya kamu nggak merasakan apa-apa, ada kamu sebagai anak, ayah bapak, ayah ibu. Tapi nanti ketika kamu sudah berumah tangga sendiri, nanti ketika setiap hari Sabtu atau hari Minggu itu ada kerja bakti warga, kamu nggak pernah ikutan. Apa sanksi akan kamu dapatkan? Sosial. Dikucilkan. Loba anu ieu. Ketika kamu butuh bantuan dari tetanggamu, maka kamu warga, maka kamu akan kehilangan mereka. Contoh, kamu punya anak, mau ngayain salametan, mau akikahan, nu datang kumaha rasanya? Sakit. Hurt. Big hurt. Ya, kayak gitu. Makanya ternyata mau itu yang tertulis, mau itu yang enggak, dan setiap dimanapun kita ada aturan. Begitu. Nah, kalian nantinya minimalnya adalah kalian akan menjadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Begitu. Ya. Hari ini jadi saya minta intinya itu apa yang kita pelajari. Sok. Ada yang bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar tentang cara mengambil keputusan. Cara menjadi pemimpin. Terus cara lapar. Cara lapar mah. Cara apa lagi? Ya. Betul, begitu ya. Jadi hari ini masih berkaitan dengan tema yang kemarin tentang demokrasi. Demokrasi itu ujung-ujungnya ayah pemimpin yang harus dipilih.
begitu kan? Kalian sekarang memimpin diri kamu bagaimana caranya biar taat demokrasi. Dengan cara apa? Dalam kelompok musyawarah nu bener. Makanya kalau disuruh merah ide, bere ide. Begitu ya hari ini ya? Iya, Pak. Terakhir dari saya, kembali lagi ke lapang sebentar. Ayo semuanya kembali ke lapang. Kertasnya dibawa, kertasnya dibawa. Beres. Beres. Sekarang mak sirat mau sholat. Beres. Oh iya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kumpul dulu sebentar. Oke, hop, sok, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Mana kelompoknya? Kelompoknya? Kelompoknya mana? Ya, hilang. Sok berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Merah sama merah. Ini bisa ngeliat gak? Siap, udah?